Perkenalkan, nama saya Niwayan Artika Andriani, nomor absen 27. Di sini kita akan menceritakan Saptakanda yang terdapat dalam kisah Ramayana. Yang pertama ada Balakanda atau kitab awal yang menceritakan kisah Ramayana. Kitab ini menceritakan Sang Dasarata yang menjadi seorang raja di Ayodhya. Prabu Dasarata ini memiliki 3 orang istri. Yang pertama Dewi Kosalya, yang kedua Dewi Kekayi, dan yang ketiga Dewi Sumitra. Dewi Kosalya memiliki seorang putra bernama Rama, Dewi Kekayi memiliki seorang putra bernama Brata, dan Dewi Sumitra memiliki 2 orang putra bernama Laksamana dan Satrugna. Maka suatu hari, seorang begawan Wiswamitra meminta pertolongan kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Rama dan Laksamana pun ikut membantu dengan mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan tersebut. Atas petunjuk para Brahmana, maka Sang Rama mengikuti Sayambara di Wedaha dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. Ketika perjalanan pulang ke Ayodhya, mereka dihadang oleh Rama Parasu dan mereka pun dapat mengalahkannya. Kitab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nilai pancayatnya yang terkandung dalam kisah Ramayana. Yang pertama ada Dewa Yajna. Dewa Yajna adalah yajna yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Dalam kisah Ramayana, terdapat banyak hakikat Dewa Yajna dalam perjalanan kisahnya, seperti pelaksanaan Omah Yajna yang dilakukan oleh Prabu Dasarata. Homa Yajna atau Agni Hotra seperti kata awalnya, Agni artinya api dan Hotra artinya penyucian. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantaran Dewa Agni. Jika istadevatanya bukan Dewa Agni, maka sesuai dengan tujuan Yajamana, upacara ini dinamai dengan Homa Yajna. Istilah lainnya adalah Havana dan Huta. Mengingat para dewa diyakini sebagai penghuni Swaloka, maka sudah selayaknya yajna yang dilakukan umat manusia melibatkan sirkulasi langit dan bumi. Untuk yajna selanjutnya akan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Megaparamita, absen 31. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Dalam cerita ini diceritakan bahwa Raja Dasarata kini sudah tua dan ia ingin menyerahkan kekuasaannya sebagai raja kepada anaknya yang bernama Rama. Namun, istri kedua Raja Dasarata yaitu Kekei menentang dan ia menginginkan 2 permintaan. Permintaan Kekei yang pertama yaitu agar tidak Rama yang menggantikan Raja Dasarata sebagai raja, melainkan Bharata yang harus menggantikan sesuai dengan keinginan Kekei. Permintaan Kekei yang kedua yaitu agar Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Oleh karena itu, Rama, Laksamana, dan Sita terpaksa meninggalkan Ayodhya dan pergi ke hutan selama 14 tahun. Seiring berjalannya waktu, Raja Dasarata meninggal, lalu Bharata segera menyusul Rama ke hutan untuk memberitahu bahwa Raja Dasarata meninggal dan kembali membujuk Rama agar mau menggantikan Raja Dasarata sebagai raja. Namun Rama tetap pendirian dan melanjutkan mengembara selama 14 tahun di hutan. Oleh karena itu, Bharata kembali ke Ayodhya dengan membawa terompa Rama yang diletakkan di singgasana sebagai lambang bahwa Ramalah yang seharusnya menjadi raja yang sah. Bharata memerintah atas nama Rama. Yang kelima, Butayanya. Upacara Butayanya biasanya ditujukan kepada para Butakala. Upacara Butayanya bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif atau nyomia Butakala yang biasanya mengganggu kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan cerita Ramayana, nilai Butayanya yang terdapat dalam cerita Ramayana yaitu pelaksanaan Homayanya yang dilakukan untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam menjadi sejahtera. Kenalkan, nama saya Putu Meli Cahyani, nomor absen 30. Kanda yang ketiga yaitu Aranya Kakanda. Aranya Kakanda mengisahkan kehidupan Rama di hutan yang selalu membantu para pertapa yang sering diganggu oleh raksasa. Suatu ketika, ia bertemu dengan raksasa perempuan yang bernama Surpanaka. Ia jatuh cinta pada Rama. Kemudian, oleh Laksmana, raksasa itu dipotong telinga dan hidungnya. Kemudian ia melaporkan peristiwa itu kepada kakaknya Rawana. Rawana adalah raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintah di Alenka. Pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita. Marica, teman Rawana yang menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah.
Sita dan Rama sangat tertarik pada kijang emas itu dan menyuruh Rama untuk menangkap kijang emas itu. Ternyata kijang tersebut tidak sejinak nampaknya. Akhirnya kijang tersebut dipanahnya dan akhirnya seketika berubah menjadi raksasa dan menjerit keras. Sita mengira jeritan keras itu berasal dari Rama dan ia menyuruh Laksmana untuk menyusul Rama. Dan datanglah seorang Brahmana yang berpura-pura meminta nasi dan melarikan Sita. Dengan bersedih hati, Laksmana dan Rama mencari jejak Sita. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan burung Jatayu. Burung Jatayu melihat Sita dibawa terbang oleh Rawana. Ia berusaha mencegahnya, namun di tengah pertempuran ia kalah. Setelah memberi penjelasan, burung Jatayu tersebut mati. Maka nama saya Putu Asri Pranya Ayunita, nomor absen 28. Yang keempat yaitu Kiskindakanda menceritakan tentang Rama yang bertemu dengan Sugriwa, seorang raja kera yang kerajaan dan istrinya itu direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Walin. Rama bersekutu dengan Sugriwa untuk merebut istri dan kerajaannya kembali. Sebaliknya, Sugriwa akan membantu Rama untuk merebut Sita dari negeri Alengka. Kerajaan Kiskanda pun digempur. Walin mati terkena panah sang Rama. Sugriwa pun kembali menjadi raja. Anak dari Walin yaitu Anggada diangkat menjadi putra mahkota. Pasukan kera pun berangkat menuju Alengka. Di tepi pantai selat yang memisahkan daratan India dengan negeri Alengka, pasukan tersebut berhenti. Dipikirkanlah cara untuk menyeberangi selat tersebut. Nah, kelima yaitu Sundarakanda menceritakan tentang Hanuman, kera kepercayaan Sugriwa yang mendaki Gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alengka. Ia pun bertemu dengan Sita. Di sana, Hanuman menceritakan kepada Sita bahwa Rama akan segera datang untuk menjemputnya. Hanuman pun tertangkap oleh tentara Alengka. Hanuman diikat erat-erat dan dibakar. Hanuman berhasil melarikan diri, tetapi ekornya terbakar. Dia melompat-lompat di kota Alengka. Itu menimbulkan kebakaran di kota Alengka. Hanuman pun kembali untuk memberikan laporan ke Sang Rama. Ketiga, manusia yajna. Manusia yajna adalah upacara yang ditujukan untuk peningkatan kualitas manusia. Upacara manusia yajna di Bali dilakukan sejak bayi di dalam kandungan sampai ia meninggal. Pada cerita Ramayana tampak jelas nilai-nilai manusia yajna yang terkandung dalam ceritanya. Pada saat Rama mempersunting Dewi Sita, pernikahan tersebut dipimpin oleh Purohita Raja yang disaksikan oleh para dewa, para kerabat, dan maharsi. Perkenalkan, nama saya Niwendari Lestari, nomor absen 26. Yang ketujuh adalah Uttarakanda. Pada bagian ini menceritakan bahwa Rama mendengar desa-desus bahwa rakyat menyaksikan kesucian Sita. Untuk memberikan contoh yang sempurna bagi rakyat, maka diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapan Walmiki. Di sana ia melahirkan dua anak laki-laki kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lawa hadir sebagai pembawa nyanyi Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak itu merupakan anaknya. Maka dipanggillah Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setibanya di istana, Sita bersumpah, janganlah raganya hendak diterima oleh bumi jika ia memang tidak suci. Seketika belahlah dan muncullah Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya ke dalam bumi. Sri Rama sangat sedih dan menyesal karena tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia lantas menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya dan kembali ke kayangan sebagai Wisnu. Ada Pitrayajna. Seperti yang kita ketahui bahwa Pitrayajna merupakan upacara untuk menghormati atau memuja luhur. Kita sebagai umat manusia yang beradab sudah seharusnya menghormati orang tua.
karena itu merupakan salah satu ayatnya yang utama. Seperti yang diuraikan dalam kisah kepahlawanan Ramayana, di mana Sri Rama berperan sebagai tokoh utama yang bijaksana, gagah, dan berani, tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putudara Wika Kisawadewi. Saya dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 29. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Ramayana pada bagian Yudhakanda. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara Kera berhasil membuat jembatan ke Lengka. Rawana yang mengetahui bahwa negaranya sedang terancam, adiknya pun menasehati untuk mengembalikan Sita kepada Rama. Tetapi Rawana tidak mau dan mengusir adiknya, sehingga adiknya pun menggabungkan diri kepada Rama. Indrajit dan Kumbakarna pun gugur. Rawana pun terjun ke dalam peperangan yang diakhiri kemenangan di pihak Rama. Wibusana adiknya pun diangkat sebagai raja di negara Lengka dan Sita pun kembali kepada Rama. Tetapi Rama tidak mau menerimanya setelah sekian lama tidak bersama dan tidak mungkin masih suci. Sita pun menerjunkan diri ke dalam api unggun. Dewa Agni di dalam api unggun menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia tidak sensi dengan kesucian Sita. Sebagai permaisuri harus terbukti di depan masyarakat. Rama, Sita, Kera, dan adiknya pun kembali ke Ayodhya. Di sana ia disambut oleh Brata dan segera menyerahkan tatahnya kembali kepada Rama. Nilai-nilai yajna yang terkandung pada cerita Ramayana bagian Yudhakanda adalah manusia yajna, yaitu Brata mau menyerahkan kembali tatahnya kepada Rama.